kabar baiknya ini merupakan sepatu basket brand lokal dengan cushion terenak yang pernah gue coba. Halo Abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue akan ngebahas performance review dari sepatu basket Spotek Dazzle. Let's start from traction. Tractionnya ini nggak konsisten ya, jadi awal-awal pas dipakai masih enak tuh, masih bisa bekerja dengan baik, nggak spesial, nggak gigit-gigit banget, masih ada slip-slipnya dikit, tapi maksudnya nggak yang sampai mengganggu banget lah, masih bisa bekerja dengan baik. Tapi lama-kelamaan dipakai, mungkin outsole-nya makin berdebu gitu kan, makin licin, gokil. Gue crossover gitu banyak yang slip tuh, cuma nggak sampai kayak mau jatuh sih, karena ini kan outriggernya lebar ya, jadi sepatu ini stabil nih. Jadi ya udah slip aja gitu, kayak nyeret gitu aja. Cuma ya bikin crossovernya jadi terganggu sih, jadi nggak maksimal crossovernya, dan bikin kaki cepet capek juga kalau slip kayak gitu kan. Tapi kemudian ketika gue bawa ke lapangan outdoor yang lain lagi, tractionnya balik lagi bekerja dengan cukup baik gitu. Jadi ya nggak konsisten sih gitu. Paling kalau lagi licin banget, abas kalian mesti rajin-rajin wipe off nih, mesti rajin-rajin lap nih, dibersihin banget deh. Sekali wipe off aja tuh nggak ngefek. Jadi mesti berkali-kali deh di wipe offnya, bener-bener pastikan sampai tractionnya tuh bener-bener bersih. Nah baru deh. Tapi itu pun kalau memang ketemu lapangan yang bikin sepatu ini jadi licin ya, mau di wipe off berkali-kali pun juga nggak terlalu efek, tapi better lah ya daripada nggak di wipe off sama sekali. Pola tractionnya emang gampang ketempelan debu banget sih ini. Kemudian bahan rubbernya juga lumayan squeaky, nggak sampai squeaky banget, tapi lumayan lah, kadang-kadang ada bunyinya gitu. Kemudian untuk durability-nya ya normal-normal aja lah, kemungkinan nggak bertahan terlalu lama, tapi juga nggak bakal habis terlalu cepat juga sih. Kalau gue lihat ini masih normal-normal aja. Memang setelah 3 kali pemakaian outdoor ini, kalau gue tekan pola tractionnya sih jadi agak-agak mulai lunak sih. Ya tentunya nggak akan seawet kayak XDR-nya Nike gitulah. Oke, lanjut ke cushion. Cushionnya ini merupakan part favorit gue. Jadi gue nggak nyangka sih dengan harga 379.900 kita bisa dapet cushion yang lumayan enak kayak gini. Selama gue nyobain sepatu basket brand lokal lainnya ya, gue belum pernah ketemu cushion yang seempuk ini sih. Jadi ini feelingnya tuh kayak dia empuknya soft, tapi ada berasa bouncy-nya dikit, ada membal-membalnya dikit. Jadi wah gila sih, dengan harga 300 ribuan men, ini sih oke banget sih cushionnya. Kemudian cushionnya juga tidak menghilangkan court feel-nya, jadi kita masih bisa ngerasain court feel-nya. So untuk abas kalian yang pola mainnya cepet terus banyak crossover, ini sepatu juga masih terhitung enak untuk dipakai. Cuma mungkin akan sedikit terhambat karena tadi tractionnya yang tidak sempurna ya. Ya paling gitu sih, kalau pas dapet lapangan yang salah, mungkin yang kayak permukaannya halus gitu terus berdebu, nah itu bakalan repot dah tuh. Lanjut dah ke materialnya. Materialnya itu gimana ya, soft banget, lentur banget, berasa tipis banget gitu, jadi kayak feelingnya bener-bener kayak sepatu running deh. Tapi ini zero break in time banget, jadi nggak perlu waktu break in deh. Jadi mau abas kalian mau beli langsung dipakai main udah langsung enak, bener-bener zero break in time. Terus juga bahannya sangat amat breathable, jadi kaki kita nggak bakal kepanasan kalau main di dalam sepatu ini. Cuma memang gue meragukan sama kekuatan si meshnya ini, karena tipis banget. Ini sih kayaknya kalau kena kalau pas abas main terus kena
gores sepatu orang lain atau kena gores apa kek benda yang lumayan tajam atau keras gitu nih, mungkin akan langsung sobek nih meshnya karena berasa tipis banget sih. Material lidahnya juga cukup lah ya, paddingnya enak, jadi kalau kita ngencengin tali nggak bakal nyakitin pergelangan kaki yang bagian depan. Terus bahan talinya sih kadang-kadang dia bisa kendor gitu, jadi kalau mau aman mendingan diikat 2 kali lah. Untuk fitnya kita pakai patokannya Euro size-nya aja deh ya. Gua kan biasanya di Nike itu pakainya size 43. Nah ini kan gue beli size 43 juga. Tapi di toe box-nya sini banyak ruang kosong tuh. Gila, kaki kita sih bener-bener liar deh, bebas kemana aja. Banyak banget ruang kosongnya. Jadi menurut gue kayaknya mendingan turun 1 ukuran deh, karena kan dia nggak ada setengah ya. Jadi turun 1 ukuran ke size Euro 42 kalau mau fitnya lebih sempurna. Tapi kalau takut kesempitan, mau true to size 43 juga oke, tapi paling double socks aja. Dan untuk yang kakinya lebar udah pasti true to size sih kalau menurut gue. Lanjut ke support. Untuk support bagian depan kaki, ini kan ada bahan synthetic leather nih di bagian depan. Nah ini sangat amat berfungsi untuk nge-support kaki kita ketika kita melakukan pengereman dengan kaki bagian depan. Jadi kayak gerakan-gerakan step back gitu, terus mungkin lagi lari terus stop and go gitu deh ya. Pokoknya ngerem pakai kaki bagian depan ini ke cover sih sama bahan synthetic leather yang di depan, jadi ini on point banget. Cuma bagian sampingnya ini yang menurut gua minim support. Jadi bagian samping depan sini ini kan benar-benar nggak ada support apa-apa nih, nggak ada fuse overlay, terus juga nggak ada synthetic leather juga. Jadi ketika gue melakukan crossover atau melakukan pengereman dengan kaki bagian samping luar sini, wah itu berasa kakinya kayak mau keluar dari sepatu sih. Itu bener-bener nggak ada yang nahan kakinya deh, karena kan ini material meshnya juga tipis banget nih. Tadi gue bilang kayak sepatu running, jadi pas gue stop pakai kaki bagian samping luar, gila tuh kakinya udah kayak mau keluar gitu. Kemudian kalau untuk support bagian setengah ke belakang sih ini udah oke sih menurut gue. TPU plate-nya ini gue bisa bilang hampir mirip-mirip kayak sepatu-sepatunya Nike ya. Jadi TPU plate-nya juga ketinggiannya pas, terus juga kerasnya pas menurut gue. Jadi enak banget deh, berasa ankle kita disupport banget nih, dijaga banget. Kemudian yang bikin gue happy juga setup outriggernya ini ya, yang lebar, jadi bikin sepatu ini stabil. Ini enak banget untuk jump shoot, terus juga bahkan ketika tadi gue bilang tractionnya lagi licin, gue kepleset, tapi nggak bikin gue sampai mau jatuh karena ini disupport sama outriggernya. Sistem penaliannya juga gue suka banget. Ini ketika talinya dikencengin memang bikin lockdownnya makin enak sih, terutama kaki bagian tengah sini ya, midfoot sini. Begitu talinya dikencengin itu berasa midfootnya bener-bener di lock banget tuh. Dan ini kan ada 2 opsi penalian nih ya. Jadi kalau gue sih sukanya talinya dimasukin ke lubang yang paling atas, tapi yang di bawahnya satu nih, di bawahnya yang paling atas itu enak sih. Jadi pas gue ngiket ini kayak berasa bagian pergelangan kaki itu dipeluk gitu. Tapi mungkin abas kalian juga boleh nyobain lubang yang paling atas ini gitu. Jadi kalau dimasukin ke lubang yang paling atas ini itu juga lebih berasa pergelangan kakinya lebih kenceng lagi sih, lebih kenceng dipeluknya. Cuma gue nggak suka sih, jadi kayak talinya ribet banget di bagian lidah paling atas ini, talinya kayak ribet banget, saling tumpang tindih gitu. Gue nggak gitu suka. Jadi ya itu balik lagi ke selera masing-masing. Kalau gue sih senangnya yang lubang tali yang di bawahnya ini. Padded colornya juga ini tebel ya, empuk banget, jadi enak banget deh pergelangan kakinya, ankle kita juga berasa nyaman banget. So iya, menurut gue sepatu ini
supportnya sangat amat maksimal di seputaran setengah ke belakang sih. Kalau setengah ke depan sih agak kurang. Yap, sekian performance review gue untuk sepatu basket Spotek Dazzle ini. Yang jadi highlight pada sepatu ini tentunya di cushion ya. Jadi abas kalian boleh pertimbangkan membeli sepatu ini kalau memang cari sepatu yang murah, terus juga cushionnya masih terbilang enak. Jadi boleh nih dipertimbangkan. Tapi ya itu tadi kekurangannya ada pada traction sama supportnya juga agak kurang. Kalau abas kalian mainnya di indoor, di lapangan yang bersih, atau juga mainnya kayak di lapangan yang kasar kayak aspal gitu, mungkin tractionnya akan bekerja dengan lebih baik. Ini boleh banget jadi pertimbangan kalau mau irit-irit budget nih. Oke, thank you so much for watching this video. Seperti biasa, kalau abas kalian merasa konten-konten yang gue bikin bermanfaat untuk abas kalian, please support gue dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share video ini, dan gue selalu open buat komentar-komentar ataupun masukan-masukan. Mau di review sepatu apa lagi, mungkin bola basket apa lagi, atau mungkin alat-alat basket, atau mungkin sekedar pengen tanya-tanya, bertukar pikiran. I'm always happy with that. Sampai jumpa di video berikutnya. I'm fairly brainwashed. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.